Oke, tapi draft dari game kita yang pertama, match yang kedua. Lancelot Angela, target ban banget ini Om. Sir, what's your Maksudnya ini command? bukan hero yang, nih oke udah jelas ya. Ini real target ban untuk teman-teman dari Onyx juga. Ya, ada Lunox tapi masih bisa dipergunakan. Kalea juga masih ada. Kalau memang lepas bukan. Masih di first pick kan? Udah masih sakit gitu. Nah itu Berat juga gak sih Om? lumayan berat ya sama-sama Disaksi Snowball juga. Kalea, itu bakal open. Cuma ya kalau memang power banget, ya silakan aja. Power dan PD ya, ingat PD itu penting banget sih. PD paling nomor satu lah. Oke, mulai mana nih sekarang? Disaksi Kalea ini banyak banget yang lepas juga ya. Cici masih ada. Cici. Cici udah hilang dari radar Team's ya. been itching for a real Your fight. team is picking. Cici, Sansin, Cici gak sih? kayaknya untuk Windows belum sampai di klik. Let's hear Pas from the banget sih, crowd. Cici kan. Make some noise for yours truly. Nah, akhirnya yang saya request keluar Cici. Ini Skin karena baru PAs. kelepas dari band oh sebenarnya. Oh, kayak bisa. Tuh, Cici enggak. Your team Cici enggak dipakai. Wow. Berarti Cici bisa pindah. Tapi Cici lawan Arnold saya emang gak terlalu enak sih. Om. Tapi lumayan buat bisa tanking ya sebenarnya. Tapi dengan ini berarti sebenarnya kayak pancingan juga. Lunox dikasih ke Dewa. Mau nggak dipakai? Wah, Lunox enak lawan Haya loh. Iya, bisa nih kalau mau. Tapi ambil satu yang skill takut belum jauh. Kalian di band sih. Iya betul, itu dia. Ya susah atau kalau sebenarnya nggak single target lock juga. Main di area yang ada sisi nggak apa-apa Om. Nah, Nggak. saya nggak kaca. Oh, bastion of order. Because I saved my nation from falling apart. berarti memang dari Onyx dia milihnya Haya bisa ya. Karena Sansin masih open kan. Iya. Sansinnya Ray. Oke. Pick ketiga. Mid lane kah? Terus ya. Justin versus Cici gak aja sih. Justin apa Kimi? Aku suka Cusin. Kalau Kimi itu kita ketemu dengan Rotable, dia masih kecil banget. Kalau Cusin meskipun dia masih kecil, dia punya kontrol. Tapi kalau kita bahas laning ya, Kimi dahsyat banget. Jelas kalau Asli laning itu. ya. Apalagi kalau menang di limitnya, menang itu enak. Justinnya nyenter nih. Kimi nembak nggak berhenti, Kimi yang akan menang Om. Kayak adu damage. Kalau ada poke ya. Tergantung nomornya juga lah ya. Fun. Tapi Justin yang tadi mau bilang ya, ada efek sisi juga. Iya, jadi biarpun dia masih ada satu. Kan terus ya, terbang ke atas. Nah itu tuh yang dicari tuh. Langsung di Momentumnya, yang penting momentum. Momentumnya putus. Semua skill channeling bisa putus. itu dia. Apalagi ada Arlot kan, nge-trigger vengeance juga lumayan banget. Semangat yuk adik-adik. My mission Oh, kok belum yang semangat? Oh, Iya semangat ini. Adik bulu. Adik Iya. bulung, hah? Ini abang-abang sih. Abang ini. itu Tetap mah. semangat juga saya. Hellos Ben. Kiboy juga menurutku dia salah satu hero yang Wah. player yang cepat banget ya. Ini dia nih. Support system. Support system. Langsung dari depan ya. Langsung. Pantes-pantesan semangat banget. Iya. Nah. Di zoom terus. Heran gua dah. Tapi untuk band terakhir nih, masih incer Homer kayaknya Om. Atau mid lane lagi. Dari Onyx bisa buang midnya sih. Mid sih. Hero Okta. Dia Oh, I got him lined Kimi. up in my sights. Wow, oke. Biar, kacamnya Cusin kan. Om. biar aman. Tapi aku lebih suka Give sih kalau ketemu dengan Cusin. Mungkin karena dari damage instan yang dicari Om. Give kan sama-sama DPS tapi lebih cepat Kimi untuk nge-deliver kan. Betul betul. Apalagi di sini Kimi bisa combo dengan Gatot Kaca kan. Betul. Di early sakit banget tuh berdua. Belum lagi nanti kalau mid game-nya kena ikat sama Cici. Traction pulse. Wow. Terus Kena dua lah semua. Kelas BEM. Romer kah? Kiboy, Grok sih. Grok? Grok atau tetap hero lainnya? jauh. No. Lu tetap Grok. Ya, dropnya serem. Dan bisa jadi badan juga. Lebih mudah buat carry nanti pasti. Welcome to Itu dia. Brock's Castle, tiny Grok friend. hilang. Hylos Grok udah gak ada. Ini first man juga karena kalau misalkan kita tahunya first man Gatot Kaca dan Hylos, Grok mungkin bisa nambah satu lagi jadinya. Walaupun ya spellnya bukan revitalize. Bedanya itu aja. Cuma efek stunnya, immune-nya itu ganggu banget. Sini. Mana sekarang untuk boy. Gol dulu kali ya. Gol dulu. Kami simpen di akhir. Orang akhir aja kalau akan ke Cici. Power of Di Pegasus! Padang Ya badan. Your team is picking. rata-rata di romer sih untuk sekarang ya. Ya. Dan lumayan mengganggu saya badang ya. Apalagi kalau kita sedang menggunakan assassin. Ya. Ditempel sama badang agak Waktu itu siapa? menjengkelkan ya. Waktu itu siapa yang menggunakan triple combo ini ya? Badang, Cici, sama Gatot. Ada itu ada salah satu. Triple combo. Sebenarnya lebih berbahaya. Mantap ya. Lebih berbahaya ini sih, Badang sama Arlon.
Iya, bisa Karena ya terus-terusan. Nggak, waktu temboknya. itu ada di satu tim. Iya, maksudnya kalau misalkan si Gatot, menurut gue sekarang orang tuh udah lumayan pada bisa handle sih. Mereka udah tahu pokoknya kita kaburnya bareng ke arah sini misalkan. Tapi kalau badak, Bareng. Kalau pemikirannya sama. Harus sinkron, harus sinkron. Harus sinkron tuh nggak bisa, nggak sinkron sedetik doang nggak bisa tuh. iya, Nah itu yakin keluar lagi. Cici gold kan. Yap. Makanya tadi gue bilang kan Om, kayaknya Cici kalau lepas sekarang udah lebih sering di gold loh. Iya. Tapi kalau berarti Cici Ligo, aku suka Xbox tau. Match up ya? Ada true damage-nya. Alice juga nanti bisa di-handle waktu lagi timpan gede. Match Bisa, up-nya ya, kita bicara match up ya. Karena sekarang kan memang lumayan susah nih kalau kita bicara soal siapa marksman yang bisa 1v1 lawan Cici. Di early game ya, level 1-2 ya. Ayo, siapa coba? Susah sih Om. Freya bisa sih, Freya Inspire. Iya, Hero Inspire mungkin ngelawan Om, tapi Inspire-nya CD selesai Om. Iya, itu dia. Ya cuma dikait aja sekali itu. Tapi last pick berarti untuk gold lane. Yap. Yang punya dash. Skylar Herod kah? Dia butuh magical tambahan End kan? of one thing is the Esmeralda. beginning of another. Oke, match up sama Cici sebenarnya gak menang, tapi not bad Om. Dia gak bisa ditumbangin gampang juga kan? Iya, selama kitingnya memang pas ya. Sampai ada miss juga atau selama dia bisa putusin nih Leo Blitznya. Nanti dia bisa kabur. Iya. Tumbang susah lah. Anggapannya dua-duanya susah mau dapetin magical. Yap, sekarang PR-nya sekarang adalah Alice. Ini bisa di burst gak nih kira-kira buat Alice-nya? Karena butuh banget damage yang pas kan atau lebih dibandingkan dengan attack dive-nya Alice. Jadi Alice-nya ya so far kalau kita lihat di menit-menit awal pasti akan bebas. Oke. Tiap player sudah mengamankan dari hero-nya. Sementara itu, balik lagi. Dewa sangat membutuhkan kemenangan untuk membuat mereka lolos menuju ke babak playoff. Sementara Onyx masih dengan tembok kokoh yang mereka punya. Semangat dari para super fans pun sudah semakin terdengar jadi. Untuk sekarang, langsung saja kita berangkat menuju ke game yang pertama. Let's go to line of down. Farming harusnya bakal lebih cepat di Dewa. Ada bantuan dari Selena juga. Kali ini Youngblood versus Veteran. Gimana? Wah ini total killer. Peringkat pertama. Iya, apalagi objektif juga ya peringkat pertama juga buat Kairi. Karena winning condition guys. Ya, dan lebih banyak buat 2-0 juga gak sih buat Onyx ya. Nah ini aku bilang, Alicia yang nge-kill nanti siapa nih? Karena kalau kita lihat, tidak ada hero yang bisa nge-burst dari Onyx. Kecuali ada satu Skypierce. Reset ini, maybe. Galak ya? Ya oke, dua emblem support juga Badang dan juga Esmeralda. Ini kita akan melihat harusnya kemungkinan lebih banyak dimainkan dengan Onyx. Yap. Sementara Okta tadi masih sempat bisa kabur lagi menuju ke daerah yang jauh lebih aman. Tapi Moeza sendirian berhadapan dengan dua player sekaligus. Jusin bakal ya tetap jadi Jusin aja kan. Dua unggul di awal. Mengganggu juga ya. Oke, what? Keyboy jadi korban yang pertama dari tadi. Begitu baik Okta menghantarkan damage yang dia miliki. Ah iya Selena Okta ya. Waktu dia masih bermain di MDL, itu tempatnya tim Aura ya. Selena dia terkenal dengan udah tamat ya. Udah tamat ya. Udah tamat kan Selena dia. Tapi dulu ya, mungkin sekarang masih lengket sedikit-sedikit lah. Oke. Bawah masih aman, top juga harusnya masih aman dengan pressure lebih dikasih dengan King. Tinggal kita menunggu untuk Onyx mau rotate ke atas untuk set up turtle atau bantu bawah dulu nih biar lebih aman juga. Rotasi mereka kayaknya Forest XP deh. Badang Arlot kan sayang banget kalau nggak dipakai kombonya. Oh, tapi ketahuan. Yap. Depan yang lain. Dua player terpaksa terusir. Masih dipatah. Tapi seenggaknya Kin ada di level 4 sebelum wave keempat juga mereka bisa set up kalau mereka mau. Yap. Sementara sekarang di bagian bawah antara Maybe dan juga Skylar masih belum berakhir juga. Pertempuran di antara kedua player ini. Sementara di tempat yang lain, Moeza nggak banyak lagi HP di dalam tubuhnya. Untuk Moezanya. Tapi ya untuk Buset. kayaknya bakal adu clear aja. Banyak banget nambahnya juga. Nambahnya segitu banget tuh, buset. Seger langsung ya. Tapi lihat setup Ray berani dia langsung pukul duluan. Yap. Oke, ada pergerakan dari Kin yang mulai masuk ke dalam area. Di mana tadi Ray Retribution menunjukkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan total dan double kill. Mendadak didapatkan oleh Maybe. Wah ini cukup bahaya loh karena Maybe yang dapetin point killnya Gold yang akan lebih melambung tinggi Om. Yap. Dan itu dia bagaimana dari Kinnya yang berhasil mengusir begitu banyak ya pemain-pemain dari Onyx juga dengan crowd control yang luar biasa besar dari Alice. Bisa menjadi badan karena debatnya bisa dipegang dengan Ray sekarang. Yap, sementara sekarang Sans mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player dan tertangkap basah Ray. Sebuah hal yang begitu baik tadi. Diinisiasi oleh Sans, diselesaikan oleh Onyx. Cepet banget loh regroup mereka.
begitu cepat. Dan ada purple bomb seperti yang coba untuk dicuri dan harusnya dapat. Sementara talent permission. Oke, sedikit lagi. Sempatkah Kairi satu terakhir dan didapatkan oleh Kairi. Masih sempat. Kairi masih dapat untuk bisa menambahkan bahan bakar yang dia miliki. Sementara sekarang maybe-nya mencoba untuk bisa mengatakan damage di mana Skylar dengan badannya begitu tebal. Siap untuk bisa nge-cover teman-temannya. Ini malah kayak Okta bantuin Kairi ngebuff Mas Yo. Lebih dipercepat ya tadi ya. Karena masih sempat diambil juga untuk buff-nya. Tapi ya sedikit downtime mungkin dengan Turtle yang memang dipegang dengan Dewa ya. Tapi ada sedikit miscalculate juga, so let's see. Karena bagian bawah kalau kita lihat, maybe cukup aman nih berduel dengan Skylar juga. Bisa dipegang ternyata dengan Esmeralda. Meskipun secara impact-nya ya mereka akan berimbang ya. Dengan cukup lama nantinya. Oke. Wait. Baru. Masih aman sih sebenarnya. Penting clear tengahnya aja. Selena kan sekarang udah dibikin jadi lebih cepat ya. Yap. Trapnya dia kalau udah ada mark, nah udah dimasuk menit-menit segini sekarang udah bisa mark dia. Nah, itu dia. Skylar juga Mungkin nggak pakai sepatu, nggak pakai apa-apa langsung rifle. Yap. Nah, sangat sustain sekali pastinya. Tambahan 30% takutnya. Spells tuh bisa dimainkan juga. Nah ini dia nih. Tapi maybe juga sudah punya War Axe sebenarnya. Ya. Selama belum ada anti regen, gue rasa ya untuk 1 lawan 1 Skylar ataupun Kid ataupun maybe maksudnya nggak bakal tumbang. Karena sama kuat. Betul, sama-sama kuat juga. Kita talisman untuk Skylar. Dan firstnya dia punya Warrior Boots. Yap. Dia. Jadi belum ada si Halbertnya atau belum. Waduh. Oke, ada sebuah inisiasi dilakukan oleh Lutfi. Antara Lutfi tadi mundur dan Thor. Bruin didapatkan oleh Kid kembali. Momentum tercipta sementara sekarang ada Shadow King dia bisa terbagi tapi ada lompatan lagi dilakukan oleh Skylar. Ray-nya tumbang menjadi keuntungan untuk mereka. Keyboy masih berjuang tapi tidak untuk waktu yang lama. Kehilangan Lutfi di awal membuat akhirnya setup jadi patah. Lagi-lagi Kin. 3 member tadi dengan Throne of Ruin yang menjadi ancaman serius. Yap. Dan belum ada yang bisa instant juga ke Kini ya. So far memang ditumbang tadi. 1 kali. Tapi begitu banyak juga assist dengan area efek yang besar. Yang bisa diciptakan dari Alice. Yap. Sementara sekarang kita lihat Mueza. Ada pergerakan yang akan dia lakukan kan? Karena dari Turtle sendiri sudah akan langsung digas habis oleh Kairi dan juga rekan-rekannya Kin sendirian di atas. Ya, nggak ada Throne of Ruin juga. Ray-nya juga bisa lepas. Lepaskan. Tapi kita bisa melihat adanya potensi bahwa kalau Dewa memang mereka punya Throne of Ruin yang bisa dibawakan dari King dan mereka masuk secara berbarengan juga itu kayak sulit banget untuk bisa dimenang. Jelas. Fight pasti akan bisa dipaksakan dengan Dewa. Karena Spellbreaker Keyboy coba dipok aja sih. Masih terlalu tebal. Tidak bisa. Masih aman. Satu-satunya bisa kabur paling dari Suns ya. Dan juga dengan Purify. Ya. Tapi kalau ngomongin burst damage ya, Ya. kayaknya Dewa butuh waktu juga nggak sih Om, untuk langsung finishing jadi eksekutor di Throne of Ruin. Iya, tapi minimal mereka punya di sih. Jadi ada 1 kalau memang ada yang kena yang tipis ya. Tapi contohnya kena ke Kairi atau misalnya kena ke Suns. Oke. Masih bisa. Kita akan lihat nanti. Kiri kanan fighter ini memang maksudnya non marksman ya. Yap. Agak merepotkan sih. Benar. Sebenarnya tricky-nya ya, kalau kita pakai kiri kanan dari non marksman itu, fight-nya pasti bakal panjang. Ya sustain juga. Ya, tinggal siapa yang jauh lebih rapi dan siapa yang lebih besar dan bisa masuk nih fokusnya ke satu Ya titik. sementara Ray sekarang dikeroyok bisa-bisa Ray. Kembali tertangkap basah. Oh, mereka bisa manfaatin momennya loh. Mereka kayak seakan sadar om, bawahnya akan digas, atasnya digas juga. Ya, gak ada yang dihilangkan itu Ray. Salah satu hero yang memang bisa memberikan burst ya. Karena gak ada lagi kalau kita lihat dari Dewa. Butuh waktu semuanya. Itu dia. Dan Selena, semakin lagi kan kayaknya powernya bakal jadi spam skill aja ya. Di awal memang damage-nya gede banget, tapi kalau di akhir tergantung dari itemnya. Mau ke utility atau enggak, sampai sekarang baru jadi glowing. Ya. Dari sini maybe-nya bukan typically yang ngincar damage ya. Karena kemarin kan Counter-Strike tempat dibawakan juga dengan Cici. Ini ke Brute Force sama War Axe. Mungkin situasional item om. Bisa jadi di item ketiga nanti. Atau kalau memang perlu defense lagi, Oracle pun gue rasa nggak masalah. Karena damage-nya Cici tuh udah ada dari Warriors, sakit banget. Ya. Oke, Turtle. Nah, dituju mau di kiting saja Turtle-nya. Akhirnya Yap. ayo nih. Kaget nih kita ini. Ya. Tapi ya itu dia, memang butuh Skypierce. Ini dikarenakan karena mereka berhadapan dengan hero yang tebal. Dan Skypierce bisa nge-trigger lah, minimal meskipun tanpa stack. Untuk Suns kayaknya ngalah ya sekarang ya. Tanpa Skypierce mungkin. Ya karena udah langsung glowing. Gara-gara mungkin bisa langsung ke Blood Wings kalau memang mau aman. Ada Legend Gem juga. Mau dijadi Clock of Destiny pun masih fine.
masih bisa banget dan karena keduanya assassin setupnya bakal sedikit kurang terkontrol. Ya, dan Skylar di bagian atas mencoba untuk bisa membuka satu ruang yang akan menjadi squad defensif mereka mungkin. Tapi Mueza menjadi orang terdepan dari Dewa. Masih belum bisa ya. Ya balik lagi karena keduanya assassin. Maka mereka akan beradu pok dulu Mueza. Ini lumayan loh setengah HP. Itu bisa jadi di burst. Oke, dan itu dia ada sebuah serangan tadi yang dilakukan. Dan Connect sekarang Avatar Guardian, tapi Kairi masih sempat bisa kabur ke tempat jauh liaban. Dan sekarang Dewa, malah mereka yang dipukul mundur sedikit, tapi mereka pun masih berdiri tegap untuk bisa melakukan sebuah serangan itu baik. Final slash dari Lutfi, tapi Lutfinya down. Di tempat yang lain Mueza pun menjadi korban. Pertukaran antara Lutfi dan juga Mueza. Sebenarnya nggak terlalu baik tapi turtle-nya terbuka. Onyx mereka langsung setup. Yap, dan Kim tadi mencoba untuk bisa mencari formasi secara terus-menerus, tapi tidak bisa terlalu lama lagi karena sudah dikuasai oleh Onyx. Wow. Fight panjang yang itu lama juga memang. Dan bahkan tadi Retribution dipakai dengan Kairi ya. Jadi pengambilan turtle juga tanpa Retribution tapi. Dan ya dengan hilangnya satu pemain dari Dewa, mau gak mau memang dari Dewa harus kembali mereposisi. Bagaimana positioning mereka juga. Kin, Brute Force, Breastplate. Oke, masih dengan item-item defense. Yang berarti untuk damage dari Dewa sendiri sangat mengandalkan Ray. Tapi baru Hunter Strike. Sebenarnya ada dari Lady juga sih Om. Atau Okta. Ada Okta, maybe ke Hunter kan tuh untuk ketiganya. Pastinya bakal lebih sakit lagi. Tapi masalahnya mulai muncul sama kayak tadi gue bilang Om. Turn of Ruin masuk nih, kena. Follow up EOG. Tapi damage-nya jadi kurang. Yep. Karena Kiboy-nya juga nutup di belakang tadi kan. Oke. Dan ini dia. Ini untuk Onyx sendiri ya. Bagaimana dari Skylar-nya sanggup untuk menzoning semua pemain-pemain mereka. Sekarang tertangkap basah, Turn of Ruin bakal itu sekarang Avatar Guardian dan mereka melakukan sebuah serangan di mana Kiboy yang menjadi korban. Tidak ada yang tumbang kali dari Dewa, tapi sekarang pergerakan dari Kairi akankah mencoba untuk bisa menambahkan satu poin kill? Tidak ternyata. Masih terlihat kekurangan damage. Tapi lihat dari gold-nya. Onyx, mereka masih unggul. Yep. Hampir 2000 gold bukan Om? Yap. Tapi itu dia. Dengan Skypierce yang dibawakan dengan ini juga dia belum dapetin stack sama sekali. Masih dengan 5 assist untuk Kairi. Dan akan mengandalkan berarti untuk Sun sudah Blood Wings. Nyaris banget tadi roll-nya. Ini kalau kena, Mueza bakal maju karena ada Unbreakable. Dan Kairi pun lumayan squishy ya, darahnya nggak bakal terlalu banyak assassin. Ya. Dan ini masih ya, jadi ancaman pastinya. Crown of Ruin. Dan kita lihat secara terus-menerus bisa dikombinasikan bersama dengan apapun juga, bahkan EOG nih. Bisa mengancam. Betul. Bagus banget tadi kombinasinya terus-terusan. Yap. Lempar ke depan untuk King-nya juga, dan King ini sangat sustain ya. Karena kita belum melihat ada stack Skypierce yang dipegang dengan Kairi. Yap. Karena sekarang mereka menguasai area dari Purple Buff dan sekarang ada serangan lagi Skylar masuk ke belakang. Ada Palis Stormon, Final Slash dikeluarkan pula. Ray-nya masih berhasil selamat tapi rekan-rekannya di bagian depan. Mencoba untuk bisa menyelamatkan dan juga matrakan dengan, tapi Ray-nya mulai bergabung kembali. Ada sebuah lompatan dilakukan, tapi 5 player dari masing-masing tim bahkan konsilnya dikeluarkan pula. Belum ada yang tumbang sejauh ini, maybe menjadi orang terdepan. Gak mencoba untuk mengusir kembali pertempuran dari Bar. Berakhir untuk sesaat. Sustain banget dari keduanya ya. Adanya Esmeralda, adanya Cici di daerah gold lane membuat team fight-nya akan sangat panjang. Kekurangan anti-regen juga nggak sih, Nom? Sangat sih kalau kita melihat bicara soal anti-regen ya. Karena kalau dari Dewa sendiri, mungkin mereka sedang menunggu dominant size yang akan dibuild dengan Mueza. Sedangkan dari sisi Onyx, mereka hanya mengandalkan Chusin berarti atau dari Suns untuk blowing. Chusin mah lebih enak daripada Selena, tapi Mueza Dan ada sebuah serangan lagi dilakukan, akankah mereka bertaruh dan Turn of Ruin dari Kin membuat Skylar pun terkapar lemas, tapi masih ada Vengeance tadi yang langsung dikeluarkan oleh Lutfi. Kairi? Sekarang waktunya untuk Kairi masuk, akankah Shadow Kill-nya mendapatkan stun dari Skypierce sudah memilih Kin, tapi Lutfi berusaha untuk bisa kabur ke tempat jauh lebih aman dari Kiboy. Akankah ketahuan posisinya, tapi Kiboy mendapatkan posisi yang jauh lebih aman. masih bisa kabur. Lordnya mulai di set up tanpa adanya retribution sepertinya Onyx. Akan lepas dulu Lutfi dikejar. Oke. Ada Kiboy, akankah melakukan sebuah pergerakan ekstrim dan itu dia. Ada dari Okta, dikeroyok habis-habisan. Nah, sempat bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill saja. Lord untuk Dewa. Goldnya mulai ditarik Om. Wah, dan itu dia untuk team fight panjang. Jawaban bagi Kin hanya ada di early game sekarang. Dengan posisi seperti chaotic. Throne of Ruin tadi. Yang berulang kali bisa memporak-porandakan positioning dari pemain-pemain Onyx juga. Dan belum ada yang bisa melakukan burst down. Bahkan terhadap Maybe atau bahkan untuk Mueza. Ini hero tebal. Yang dimana damage dari tim Onyx, kita bisa bilang cukup nanggung. Ya, dua planet loh padahal udah ada Malavin juga. Ya benar, Avatar of Guardian gak konek arah siapapun, tapi setidaknya mereka berhasil
Memukul mundur sedikit tapi masih gagal mendapatkan mid turretnya. Mungkin ada miss mekanik sepertinya. Dia pakai flicker, Tone of Ruin. Tapi nggak connect ke siapapun. Ya kabar baiknya masih bisa defense dari Onyx. Ya, Winter Crown ya sekarang untuk Ray juga. Mid masih ada untuk turret bagi Onyx. Minimal vision mereka masih ada juga ya. Tapi ini dia dari itemnya Oracle juga untuk CC. Akan ketiga, keempat berarti Om. Wah, tapi bicara soal spell steal ya. Concentrate ini sudah tersedia juga sekarang buat game. Gak ada yang satu step. Udah enak sustainnya juga. Enaknya concentrate ini ada lumayan damage berarti Om ya. Iya, pada magic attack juga ya, magic power. Kan stacknya nambah terus kan. Maksimal 6. Lumayan banget. Belum lagi Spellform bikin Alice. Wah susah banget sih ini tumbangin. Ya, PR Oh, banget Sans. sih. Apa Draw Guardian? Sans masih bisa selamatkan Purify yang dia milikin pula tadi. Ya. Mainan makronya kuat banget tapi dari Onyx Om lihat bawahnya jalan, atasnya jalan. Oke, dari Onyx mereka memang bisa menangin ya. Dari sisi makro kita bisa bilang lane bawahnya masih dikontrol, terus juga topnya mereka masih pegang. Tapi untuk tim fight besarnya yang memang diincar dengan Dewa juga. Karena untuk Clash, setiap kali dia fight, kita melihat Dewa ini sering pegang kendali. Karena mereka punya crowd control yang luar biasa besar. EOG, Throne of Ruin, bahkan bisa diikat nanti. Bukan tertentu. Kayaknya inisiasi yang paling bahaya dari Dewa bukan itu semua Deo. Abyssal Row, kalau bisa kena nih ke Sans, Purify bisa dipancing. Trigger ya. Anggaplah kena ke depannya. Dipuk juga tetap sakit dong. Ya, ke menit-menit crucial juga. Dia bisa arrow. Dan maybe di barisan depan bersama dengan Kin juga yang bisa hadir sewaktu-waktu. Dan Vincent Lim untuk bisa maju mundur ya. Tapi topnya dijalankan dengan carry, jadi so far so good. Dia harus memperhatikan posisi bagaimana wave management mereka nih yang harus dikontrol dulu sebelum nanti ada Lord yang spawn. Oke. 18 detik lagi menuju Lord. Kedua, ini bakal menjadi tempat yang sempurna untuk mereka contest juga, untuk mereka setup. Dari segi area mungkin memang Dewa yang unggul, tapi mereka finishingnya juga agak beresiko. Oke. Dan lagi ya, yang Lord yang keluar, kena. Nah kena tuh. Ada follow up, terlalu bahaya. Di belakang banget juga. Ini lumayan 1 bar loh. Ya kalau kena 2 kali udah 2 bar, akhirnya di call juga. Pokoknya gimana caranya ini yang menang minion management akan lebih unggul. Ya. Dan sekali lari bawahnya di mana? Karena yang jauh ya. Dan dia akan bisa menyusul juga nanti. Tapi Kin berusaha untuk mengamankan rumput Ya, di bagian atas dulu ya. dan Kin juga udah punya flicker loh ini. Kita lihat nih bagaimana setup dari Throne of Ruin yang dia miliki tadi. Penting sih untuk Throne of Ruin. Dan juga Vision masih bisa dibuka dengan Abyssal Trap yang dipakai dengan Octa. Nah ini belum, sampai saat ini belum ada stack ya. Belum, sama sekali belum. Sky Piercer-nya masih belum menyala. Tapi tetap bakal impact sih ya menurut gua. Yang Butuh. Attack juga. Butuh, karena banyak hero tebel kan. Presentasi darahnya walaupun kecil thresholdnya, tapi itu udah berasa banget karena hero-nya tebel. Tebel-tebel semua betul. Sementara Lord-nya udah mulai dipok. Tengahnya dijalanin tenang banget sih ini Onyx. Bahkan Dewa yang terlihat kayak sedikit buru-buru untuk setup. Oh, Yap. Kin udah Dan masuk. Kin mendadak masuk, mendadak. Apa yang dilakukan oleh Kin? What? Wah, Malah membuat mereka kehilangan momentum. Dan di tempat yang lain lebihnya sendirian menghadapi karena beberapa player. Tapi malah untuk sekarang ada 2 player terjebak di area terdepan. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Gara dari Kairi. Tapi malah kehilangan dari Baby dan juga Mueza. Bahkan untuk kali ini Ray mau kabur ke arah mana. Masih ada Kiboy dari belakang yang mencoba untuk bisa mengejar dan menghalau kepulangan dari Ray. Di sisi lain ada Lord juga tapi Ray dia Oke, satu yang terakhir jadi tak bisa. Oh, Ray! What? Ray masih berhasil selamat. Ada Sans yang mengejar Winter Crown kali ini. 1v1 situation Iya. tidak bisa. Iya. Coba untuk mengganti item tadi sepertinya. Tapi di sisi lain Lord diamankan oleh Onyx. Keputusan cukup berani Om tadi. ya dan berani tapi menurutku juga sebuah kesalahan ya untuk Dewa di mana Kin tiba-tiba masuk seorang diri. Iya. Dan itu nggak ngebuka apapun juga, hanya menjadi bulan-bulanan dari Onyx. Bahaya sebenarnya ya tadi. Yep. Kayaknya memang mau cari informasi juga Om. Karena Gatot itu lumayan di belakang tadi kan. Ya, tapi terlalu over expose juga ya tadi ya. Ngebuka semua badan tadi untuk Kin yang berakibat dia harus tumbang tadi. Wah, Badan utama Dewa loh. jadi yang satu buah kesalahan aja Om. Ini dipunish sama Onyx gila-gilaan loh. Yep. Langsung golden naik ke angka hampir 6.000. Ya tadi 800-an loh. Satu buah kesalahan aja. Mukanya kena, ya nggak apa-apa lah ya. Masih jauh juga sebenarnya ada trap dari yang kena.
Tapi untuk Lord sekarang, high ground defense dari Dewa kurang baik by the way. Kita akan lihat di defensif seperti apa dari Dewa. Yap. Nah sekarang maybe di bagian bawah tapi Weza sendirian di area tengah. Bahkan sekarang konsil terdengar. Kiboy akankah melakukan sebuah pergerakan begitu agresif namun depan berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Belum ada impact yang begitu jelas. Dan Tottenham berwin of Patrol Guardian. Akankah mereka berhasil mendapatkan karena satu beda di itu dia. Lutfinya down. Tapi Skylar masih terlalu tebal. Masih bisa bertahan dari Dewa. Mengusir pasukan dari Raja Langit untuk mundur sejenak dari base mereka. Tapi lihat dominasi yang dilakukan Onyx ini gak berhenti loh. Yap. Mereka masih sanggup untuk mengambil ya isi jungle milik dari Dewa juga. Dan dia kembali untuk mundur dulu. Lagi-lagi permainan tarik ulur untuk Onyx, di mana mereka akan menunggu next Lord, Evolve Lord yang akan spawn juga. Kalau kita bicara soal item, sudah jelas jadi juga nih. Sekarang Onyx sudah punya jawaban terhadap Kin. Bagaimana cara mereka bisa ngelur ya, atau memancing keluar Kinnya ini untuk melakukan fight demi fight. Sebenarnya kalau dilihat dari itemnya Kin ini gak terlalu keras banget loh. Betul. Nggak terlalu tanky ya. Iya. Brute Force dan Oracle itu kan defense nanggung ya. Walaupun memang plusnya ada cooldown reduction, ada efek-efek lainnya kayak ada damage-nya juga bahkan dari Brute Force. Ini kayak dia butuh Twilight sih. Atau Winter lah sebenarnya. Winter nih harusnya. Sedang ke Winter juga. Mueza Twilight. Selesai untuk Twilight. Tapi 50 second. Penentuan akan ada di Evolve Lord kalau memang belum ada kesalahan yang dibuat oleh Dewa. Ngebuka vision aja gak susah sebenarnya untuk Dewa sekarang. Karena diganggu stans terus-terusan lihat Sansnya. Ini nih yang bikin ngeselin dari Jusin menurut gue bukan Arduino. Late game-nya. Late game-nya juga ya. Full item loh. Terus juga ada Fight Blade, Lightning Ratchet, Blood Wings. Ini ada lari tambahan. Terus Clock of Destiny bikin dia gak bisa di-burst juga. Iya. Purify. Tambahan hybrid defense ya. Banyak banget jadinya ada sustain itemnya itu bikin dia susah ditumbangin. Sementara untuk Dewa mereka yang tipikal sekalinya kena mereka harus langsung komit, mereka langsung all in. Alasannya adalah ya kalau memang mereka sia-siain Turn of Ruin atau Avatar of Guardian, mereka susah banget nunggu cooldownnya lama soalnya. Yap. Dan King baru menyelesaikan Winter Crown, Evolve Lord sudah akan spawn sebentar lagi. Ini dia harusnya akan menjadi sebuah Lord yang diperebutkan oleh masing-masing tim. Lord yang cukup menentukan ya dengan damage yang besar. Cukup baik. Tapi untuk pegang Lord kayaknya memang maybe paling enak ya untuk saat ini. Ya, Dia yang betul. punya spell farm, rutin kah? Yap. Oh, santai. Kayaknya mereka berani banget ya untuk melakukan sebuah pertempuran. Tapi Mueza benar-benar dicicil habis-habisan. Alpha HP loh habis. Iya, tapi di tengah tuh. Satu wave minion, wah. Oh Ray-nya muncul. Oke, Ray muncul di bagian bawah, terlihat. Sementara sekarang cukup berani tadi Okta untuk bisa menghantarkan sedikit damage. Tapi Lordnya udah langsung dicepatin. Dan Dentornya ada satu lagi Tona Bruin. Bahkan tadi flicker pun udah langsung dikeluarkan. Kiboynya masuk dari belakang, mereka sedikit terhambat. Sementara sekarang terbagilah sudah. Pertempuran tercipta. Kitnya masih bertahan. Tidak sempat untuk berpindah. Namun sejauh ini Kairi masih berhasil juga untuk bisa mendapatkan bagaimana posisi yang jauh lebih enak untuk tubuhnya. Dan Ray masih selamat pula. Di tempat yang lain Kiboy harus meregang nyawa. Ini pertukaran yang gak adil. Kim ditukar Lutfi dan juga Kiboy. Front lane yang mulai berkurang dari Onyx. Tapi masih ada Skylar nih. Masih bisa ngebuka vision. Mungkin ide buruk nih kalau mereka mau komit karena Lord. Ya, 3 melawan 4 juga ya. Secara jumlah dari Onyx mereka sedang kalah juga sekarang. Tapi itu dia fight. Bagaimana King sangat sulit untuk bisa langsung di-install. Apalagi dengan kondisi sebenarnya sedang berkumpul di satu titik. Tercrown dari... Ya memang dari Onyx landing lagi sih. Cara mereka untuk bisa menangin jumlah. Tapi sepertinya... Yap. Tapi Okta sendirian, akankah Okta bisa selamat? Tapi Okta berhasil didapatkan oleh Kairi. Menentu sekarang pertempuran terus terjadi. Skylarnya akan bisa menyelamatkan diri. Masih ada satu cycle lain, tapi Skylarnya masih berhasil kabur dan juga nge-buying time begitu lama. Lagi-lagi ya. Fighting gameplay dari Onyx yang begitu brilian. Mereka membuat Dewa seakan-akan bingung nih targetnya ke arah mana. Yap. Kairi masuk tiba-tiba dapat ke arah Okta. Respect langsung ke arah Winter. Dan sangat sabar sekali sih untuk Kairi sendiri. Paham bahwa nggak bisa langsung masuk nih dengan coach Shido-nya. Dia nunggu di belakang. Hanya melihat ada fight yang dilakukan dengan rekan-rekan yang lain. Sekarang Lord sudah mulai di setup konsil. Dewa mau paksa masuk. Yap. Mueza, tapi setidaknya sekarang Lord ke reset. Mereka punya waktu tambahan menunggu Okta untuk respawn kembali. Mungkin 4 lawan 5, akankah mereka berani? Akankah mereka sanggup? Karena untuk sekarang ada Winter Crown tadi yang udah langsung dikeluarkan pula. Ada sebuah lompatan yang oleh Skylar kepada berbeda. Kin. Untuk sekarang pertempuran jadi ada Reaper tepat di depan dari Lord. Terus-terusan mereka menghantarkan damage Raynya down. Hanya misalkan Mueza sendiri bersama dengan Okta yang masih jauh posisinya. Okta sendirian harus menghadapi dunia. Tersisa Okta dan Onyx. Siap untuk mendorong minion untuk
game pertama mereka. Iya, dan harusnya game yang pertama menjadi pilih dari Onyx. Satu game di depan mata. Party Cloud langsung end game 1-0.